Gunung Muria merupakan salah satu gunung yang terdapat di Jawa Tengah, terletak di sebelah utara Jawa Tengah bagian timur, yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus. Gunung Muria di Kudus mencakup beberapa kecamatan dan desa. Salah satu desa yang memiliki keterkaitan yang erat dengan Gunung Muria adalah Desa Colo. Halo Sobat Jelajah Yuk, kali ini aku berada di Desa Colo, tepatnya di depan gerbang masuk Desa Colo. Kira-kira kita mau jelajah kemana ya kali ini? Ikutin terus keseruan aku di Desa Colo kali ini. Desa Colo terletak di sekitar 18 km ke arah pusat kota Kudus, tepatnya di kawasan Pegunungan Muria. Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Nama Colo berasal dari bahasa Jawa, Hang Colo, yang berarti gunung. Colo dan Gunung Muria telah memiliki ikatan yang erat sejak zaman penjajahan Belanda. Di Desa Colo terdapat makam ulama Nusantara, yakni makam Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo. Sunan Muria dikenal dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni, keahliannya dalam menciptakan karya seni serta sikap tenggang rasa dan toleransinya. Di Desa Colo, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang indah, udaranya yang sangat sejuk dan menenangkan. Pengunjung juga dapat menemukan beberapa objek wisata terkenal, makam Sunan Muria, air terjun Montel, Taman Ria Colo, dan masih banyak lagi. Selain menikmati panorama di Desa Colo, ternyata di sini juga terdapat gua yang sangat unik. Kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan aku di sini. Berlokasi di sekitar makam Sunan Muria, Buah Parijoto memiliki legenda sebagai peninggalan Sunan Muria, seorang wali yang dikenal dengan kelebihan dan kearomahnya dalam menyembuhkan penyakit dan mendatangkan hujan. Legenda ini beredar bahwa Sunan Muria meninggalkan banyak situs keramat yang berhubungan dengan alam, seperti hutan jati, pohon kayu adem ati, dan buah parijoto itu sendiri. Konon katanya, saat istri Sunan Muria mengandung, sang istri sering sekali mengkonsumsi buah ini. Diyakini jika mengkonsumsi dapat membuat si jabang bayi cantik atau tampan. Ternyata kepercayaan itu bukan hanya mitos belaka. Oke sobat, sepertinya aku udah sampai di kebun Parijoto yang ada di Gunung Muria. Kira-kira kita bakal tanya-tanya sama siapa ya tentang kebun ini? Ayo kita cari tahu. Tanaman ini memiliki banyak khasiat dan manfaat karena buah parijoto mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan tanin yang memiliki aktivitas antioksidan, anti diabetes, dan antibakteri. Dipercaya dapat mengatasi masalah susah hamil dan memiliki manfaat untuk kesehatan ibu hamil. Buah parijoto juga dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, seperti diare, sariawan, radang, kanker, serta infeksi bakteri dan nutrisi bagi ibu hamil.
Parijoto disebut showy Asian grape karena memiliki bentuk buah yang mirip dengan anggur. Buah ini memiliki warna lebih ungu dan memiliki ukuran yang lebih kecil serta memiliki rasa yang sedikit masam. Buah parijoto juga memiliki penampilan yang menarik dan bergerombol, sehingga dinamakan showy Asian grape karena penampilannya yang menarik seperti anggur. Siang Kak, Siang. Ya? Kakak yang punya kebun ini ya? Oh iya, benar. Gimana, Oke. gimana? Aku Fitri. Oh ya. Aku mau lagi cari informasi nih tentang parijoto. Kira-kira kakak bisa nggak ditanya-tanya? Bisa. Oke, sebelumnya kenalan dulu dong. Oh Kak. ya, nama saya Trianto, biasa dipanggil Kak Tri. Oke, Kak Tri. Dan kebetulan saya petani di kebun parijoto ini. Seperti ini. Aku lihat-lihat banyak banget buahnya ya Kak. Pas musim hujan kan ini juga masih greenish ya. Ini buahnya seperti ini. Kalau mengenai informasi lebih lanjut gimana Kak? Ini kan pas siang ya, pas untuk istirahat. Sekalian nanti kita ke gubuk, terus makan siang. Oh, Ada kita masak dulu, terus makan siang nanti di gubuk sana. Oke. Gitu ya. Oke. Yuk, langsung ke sana. Nah, karena udah jam makan siang, aku sama Kak Tri bikin mie rebus dengan bahan spesial, yakni jamur kuping dan daun kopi muda yang diambil langsung di hutan. Konon katanya, dulu masyarakat Muria khususnya Colo sering menggunakan daun kopi muda sebagai sayuran. Wah, menarik banget ya. Halo sobat, jalan aja yuk. Sekarang aku udah bersama salah satu petani dari Parijoto, Kak Tri ya. Halo. Oke, kita akan belajar mengenai beberapa hal tentang Parijoto. Oke Kak Tri, udah siap ya? Siap. Aku mau tanya-tanya nih tentang beberapa hal ya. Oke. Tentang salah satunya nih aku pernah dengar mitos kalau masyarakat sini tuh percaya bahwa Parijoto itu bisa membuat ibu hamil anaknya itu terlahir cantik sama ganteng. Itu bener apa enggak sih? Ya, gantengnya udah di sini ya. Oh, oke. Contohnya ya. Jadi dipercayai turun-temurun secara tutur dari masyarakat bahwa parijoto itu memang bagus untuk ibu hamil, janinnya biar sehat, anaknya yang lahir itu kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Nah itu. Dan dipercaya juga bahwa pasangan suami istri yang lama belum punya keturunan bisa ikhtiar dengan mengkonsumsi parijoto, harapannya biar mendapatkan keturunan. Tapi itu bukan hanya secara mitos belaka, ternyata sekarang sudah banyak penelitiannya secara medis bahwa parijoto itu ada kandungan kadinolin, flavonoid, tanin, dan saponin. Antioksidannya tinggi, yang di situ ternyata beberapa penelitiannya manfaatnya itu sesuai apa yang dimitoskan. Emang bagus untuk ibu hamil dan penyubur kandungan juga. Keren ya parijoto. Terus kalau untuk cita rasa parijoto itu gimana? Yang khas nih? Nah, kebetulan ini ada. Oh iya. Buah parijoto kan cantik kan, warna merah pink ungu. Nah, coba dirasakan. Oke, Coba. kita langsung coba aja ya ini. Nah, Udah ada harus coba. Mana ya rasanya? Oke. Oke, aku bakalan coba nih gimana rasanya buat parijoto. Oke. Gimana? Ada sedikit asam, terus tapi seger. Oh ya, Seger sih untuk Ya. nikmatin. memang pada dasarnya rasa parijoto itu tidak secantik bentuknya, tidak secantik warnanya. Dia rasanya itu cenderung asam kecut. Makanya secara tradisi sampai sekarang itu masyarakat sekitar kalau mapati atau 4 bulan atau 7 bulan prosesi itu pasti ada syarat parijoto dirujak biasanya.
Di daerah sini berarti? Di daerah Muria dan sekitarnya. Tuh, secara tradisi budayanya. Terus, kan Kak Tri ini punya salah satu usaha nih ya yang menginovasikan Ya, parijoto untuk jadiin sirup. benar. Apa sih ide awalnya tuh gimana sih? Jadi, ya pertama karena parijoto itu kan tanaman lokal Muria, kekayaan Muria, yang selama ini sudah banyak yang budidaya, cuma secara siklus pengkonsumsiannya kan cuma buah seperti ini dan dijual di wisata religi Sunan Muria atau di makam Sunan Muria. Nah, tapi di dalam perjalanan itu ada permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu masalah musim. Biasa, kalau buah itu kan ada musim-musim tertentu. Ya. Jadi pertama itu kalau musim penghujan melimpah ruah, kalau kemarau itu parijoto susah sekali dan mahal sekali. Dan alasan yang kedua itu tadi dirasa. Kan tidak banyak yang suka dengan rasa kecut seperti itu kan. Terus masalah selanjutnya adalah masalah keawetan. Kalau buah itu kan tidak awet. Itu. Ini asli nggak awet ya? Nggak awet lah, pasti setidaknya 7 hari itu sudah menjadi perubahan atau pembusukan. Makanya alamu itu datang sebagai solusi di beberapa permasalahan itu. Berarti kalau untuk sirupnya lebih lama gitu ya berarti? Ya, kalau produk itu dia lebih lama, lebih dari 6 bulan kalau untuk produk sirup. Dan rasanya, ya jelas, nah nanti nyoba lah, nanti di bawah, Abis ini ya? di rumah produksi sirup parijoto nanti harus nyoba. Rasanya ya semanis yang buat lah. Oke, siap deh. Terus untuk, iya Kak, untuk budidaya parijoto itu, ada khusus nggak sih? Kayak perawatannya atau harus tanah di pegunungan atau gimana sih? Ya, sebenarnya? pada dasarnya parijoto itu tumbuh di daerah ketinggian yang jelas. Idealnya itu di 700 sampai 1100 mdpl lah ya. Kebetulan kalau di kebun belakang ini 1050-an mdpl. Jadi pertama emang dia di tempat yang sejuk. Tidak terlalu lama kena sinar matahari. Bagus lagi itu kalau tanahnya berpadas. Di mana lumut itu tumbuh. Nah, parijoto itu bisa lebih mudah untuk tumbuh. Tapi yang penting adalah di ketinggian tempat yang sejuk. Gitu. Berarti untuk kemungkinannya dibawa ke dataran rendah bisa nggak? Nah, kalau di dataran rendah, kalau jenis Muria, karena parijoto kan mungkin ada beberapa jenis ya. Kalau jenis Muria emang agak susah, kecuali dengan teknologi tertentu, dengan suhu yang diatur, media itu pakai media sekam kayak tanaman-tanaman bunga lainnya bisa, masih bisa. Campur dengan padas itu bisa. Cuma kalau di pot-pot di tempat produksi itu kan di 700 mdpl itu masih bisa, masih berbuah. Oke ya. Tapi kalau di bawah itu kayaknya agak susah. Terus untuk tanah itu mempengaruhi rasanya nggak? Kalau untuk sepengetahuan saya sih enggak. Ya, pasti rasanya tetap kecut kayaknya. Oke, ini tadi tentang parijoto ya. Nah, tadi kan udah ditawarin sama Kak Tri buat kita nyoba sirup parijoto. Gimana kira-kira rasanya ya? Ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut di perjalanan selanjutnya. Oke, Sobat Jalan Aja Yuk. Sekarang kita udah sampai di tempat, namanya apa Pak? Ini. Alamu, tempat Kita sudah ada di parijoto. Alamu ya kan. Nah, sesuai janjinya Pak Kak Tri tadi, kita disuruh nyobain sirup dari parijoto. Ini udah ada. Kira-kira rasanya gimana ya, Sobat Jalan Aja Yuk? Tuang ya. Oke. Nah, coba minum. Ini saya yang nyoba berarti. Iya dong. Ini kan Oke. saya sudah. Oke, ini sekarang giliran aku yang nyobain. Gimana sih rasanya sirup dari parijoto? Aku jadi kepo. Ini rasanya apa? Yuk kita cobain dulu. Ya, saya juga nyoba ini. Kita tos dulu dong Pak. Oh iya. Kayak gini ya. Gimana rasanya? Oh, ini unik banget sih. Rasanya itu nggak seperti rasa buah parijoto yang original tadi. Ternyata di sini tuh ada rasa manis sama rasa asamnya cuma dikit aja ya Pak. Karena sirup itu kan. Ini Manis. kesan manis banget sih dan enak. Aku suka. Oke,
Oke, Sobat Jalan Aja Yuk. Kita udah di penghujung acara nih. Gimana keseruan kita pada hari ini? Seru kan? Seru banget dong, ya kan? Dan terima kasih juga pada Kak Tri yang sama-sama. seharian ini udah temenin kita nih jalan-jalan di daerah Colo. Seru banget dan kita udah nyobain semuanya yang ada di Colo, termasuk ini buah yang istimewa banget, Parijoto. Mungkin sekian, sampai jumpa di episode Jalan Aja Yuk yang selanjutnya. Bye-bye! Alamu Sama Parijoto.